Halo guys, selamat datang kembali di channel Toserba Kurnia. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah terus support channel ini, tonton video-video dari kita, dan juga teman-teman yang sudah like, komen, dan mungkin juga ada yang share video-video saya. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang di channel Toserba Kurnia. Di sini kita bahas segala hal tentang bisnis, baik itu dari toko sembako, ATM mini, fotokopian maupun dari sisi usaha counter ya. Semoga video-video kita bisa bermanfaat buat perkembangan bisnis teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana nih kabar omsetnya hari ini? Apakah bertambah atau berkurang kira-kira? Naik atau turun? Ya wajar lah ya guys. Biasa namanya dunia usaha nggak ada yang pasti. Yang pasti kalau kita terus semangat, insya Allah selalu akan ada jalannya. Amin ya. Oke. Nah, di video kali ini saya mau bahas nih tentang jam-jam penting. Ya, jam-jam penting yang kita kenal dalam dunia usaha. Nah, jadi teman-teman jangan sampai melewatkan jam-jam penting ini. Jam penting itu jam banyak-banyaknya pelanggan gitu ya. Jadi diusahakan di jam penting itu kita sudah buka, kita sudah siap untuk menyambut pelanggan. Oke. Teman-teman kalau buka atau tutup toko biasanya jam berapa sih? Mungkin kalau di daerah yang rame kayak di kota, di pasar, itu mungkin aktivitas toko itu dimulai dari jam 9, jam 10 ya mungkin ya. Tapi khusus untuk yang di kampung kita nggak bisa menerapkan kayak gitu guys. Ini counter saya, warung saya nih, warung di kampung nih, kita nggak bisa buka siang-siang kayak gitu, nanti disangka nggak niat mau jualan. Gitu. Oke, kalau kita untuk di kampung itu sebaiknya kita pagi-pagi itu sudah standby, sudah buka. Lebih bagus lagi kalau bisa subuh kita sudah buka. Kenapa? Karena aktivitas di kampung itu mulai sejak dini hari, sejak subuh ya. Jadi orang-orang setelah sholat subuh itu mulai ada yang berangkat ke pasar, ada yang aktivitas setor. Biasanya ada juga yang kalau di sini tuh bawa kayak sayur-sayuran itu dibawa ke pasar, ke kota. Nah itu mulainya dari subuh. Jadi kadang ada aja tuh yang cari gas lah, yang cari bensin, cari pulsa, cari token listrik. Itu udah ada mulai dari subuh. Nah, kalau saya sih belum bisa ya buka kalau dari subuh, karena kebetulan warung saya juga pojok gitu. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau masih terlalu sepi gitu ya. Kalau di sini saya terapkan mulai jam 6 TET itu kita buka warungnya. Intinya sebelum jam 7 itu kita sudah standby. Karena aktivitas paling padat itu di pagi hari itu. Istilahnya memulai hari lah ya. Gitu. Nanti berangsur-angsur ketika sudah jam 7, sudah jam 8. Nah, jam 8 itu biasanya itu sudah mulai menurun. Jadi yang berangkat ke sekolah itu sudah sampai di sekolahan, sudah masuk gitu ya. Yang ibu-ibu sudah beresan, yang bapak-bapak mungkin sudah bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi sudah sedikit aktivitas yang datang ke toko. Paling seperti itu. Nanti rame lagi ketika sudah tengah hari sampai jam 1. Itu biasanya rame lagi. Saya kadang-kadang pengen gitu ya tutup ketika zuhur itu kita tutup dulu. Tapi beberapa kali kita coba digedor orang. Akhirnya nggak bisa lagi. Sama aja ketika pagi ya, kita bangun mungkin kesiangan gitu ya, lewat dari jam 6 kita belum buka, kadang setengah 7 belum buka. Itu kalau di kampung tuh bisa sampai digedor orang gitu loh. Kalau di kota mungkin kita bisa marah gitu ya, kita bisa marah, warung masih tutup kok udah digedor-gedor. Tapi kalau di kampung kita nggak bisa. Kenapa? Karena warungnya itu aja,
gitu loh. Jadi mereka pun mungkin ya istilahnya nekat, kalau kita nggak buka mau kemana lagi gitu kan gitu. Nah terus nanti dari jam 2 sampai jam 3 itu biasanya waktunya orang tidur siang kan, itu agak berkurang, masih panas lah istilahnya, masih panas, orang males keluar. Nanti mulai rame lagi itu ketika asar ke bawah sampai menjelang maghrib. Itu biasanya padat-padatnya, ada orang pulang dari kerja mampir dulu sebelum pulang ke rumah, ada orang sudah mandi pengen nyore gitu kan, ada juga orang mau aktivitas sore, mau mandi nggak punya sabun, mau masak nggak punya beras, nggak punya minyak gitu. Nah itu rame-ramenya lagi di sore, biasanya mepet-mepet menjelang maghrib. Itu yang kadang menguji kesabaran kita ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik maghrib kita tutup aja dulu gitu. Lebih baik tutup, istirahat sebentar, sholat, yang ngaji, yang mau makan dulu ya makan dulu. Nah setelah itu 6:30 biasanya itu mulai orang rame lagi. 6:30 mulai rame lagi sampai sekitar 7:30 atau jam 8. Itu biasanya kembali ada gelombang keramaian gitu. Setelah sudah jam 8 ke atas, jam 9, jam 10 biasanya sudah semakin berkurang. Apalagi ketika habis maghrib itu hujan tanggung ya, gerimis gitu. Orang biasanya udah males keluar, akhirnya udah sepi. Nah kuncinya gini guys, kalau kita bingung ya untuk jam buka atau jam tutup, kuncinya cukup kita buka lebih awal dari kompetitor kita, dari sekeliling kita ya. Buka lebih awal dan tutup lebih akhir. Artinya kalau teman-teman bisa, ketika toko tetangga buka jam 6, Anda buka jam setengah 6. Ketika toko tetangga tutup jam 9, Anda tutup jam 10. Dengan begitu orang tahu bahwa toko Anda yang sudah lebih standby daripada toko yang lain gitu. Jadi otomatis mereka akan tergerak, oh di sini loh pasti buka di sini. Untuk kita menetapkan jam buka jam tutup itu ya, yang paling penting adalah konsistensi dalam waktu kita membuka toko dan menutup toko. Jangan kita tidak konsisten ya, hari ini buka jam 6, besok buka jam 7, besoknya lagi buka jam 8, besoknya lagi balik lagi ke jam 6, besok lagi jam 5. Akhirnya pelanggan bingung, sebenarnya toko ini buka jam berapa sih gitu. Jadi kalau kita konsisten itu, pelanggan pun nantinya nggak akan kecewa gitu loh. Ketika ya mereka tahu ketika jamnya buka ya kita sudah buka, ketika jamnya tutup ya kita sudah tutup. Mereka akan menghargai jam buka dan jam tutup toko kita. Sekarang ada satu pertanyaan, gimana kalau tengah malam tiba-tiba kita digedor? Nah itu ada dua pilihan. Kalau teman-teman memang menghendaki teman-teman ketika sudah tidur kemudian digedor, kalau teman-teman menghendaki demikian ya silahkan dibuka gitu. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya sudah tutup toko, artinya segala aktivitas sudah selesai gitu. Kalau memang pelanggan itu masih ada perlu gitu, lah kita dari tadi sudah menyediakan waktu gitu ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kenapa di jam itu tidak ada keperluan, sedangkan ketika kita sudah tutup toko baru ada keperluan? Taruhlah ketika hal-hal yang penting gitu loh. Tapi ketika kayak misal beli rokok, itu kan masih bisa diprediksi gitu ya. Kita mau beli token listrik, itu masih bisa diprediksi.
rokok bisa kita lihat, oh rokok kita berapa lagi, oh beli sebelum tutup gitu kan dikasih waktu sampai jam 10. Token listrik nggak mungkin tiba-tiba langsung mati, pasti bunyi dulu gitu kan. Artinya ada persiapan buat kita, tidak dadakan gitu. Kecuali tetangga gedor-gedor mau minta tolong anterin ke rumah sakit segala macam, ya itu kita nggak ada yang tahu ya, namanya itu musibah gitu kan. Tapi kalau untuk sekedar belanja seperti itu kemudian harus menggedor, dan kita yang sudah istirahat harus bangun, kita buka warung lagi, kita melayani, itu rasa-rasanya akan sangat merepotkan. Dan besok-besoknya lagi pasti akan tuman, pasti akan kebiasaan gitu. Mereka menganggap gampang, walaupun tutup mah bisa digedor nanti gitu. Akhirnya apa? Waktu istirahat kita berkurang, waktu istirahat kita terganggu gitu. Sedangkan besok pagi-pagi kita harus buka toko jam 6 pagi. Kalau kita malam gak optimal istirahatnya, akhirnya pagi bangun kesiangan siapa lagi yang dirugikan? Pelanggan yang lain yang tepat waktu gitu. Jadi kalau saya di sini menetapkan ketika sudah tutup toko, ya sudah kita tutup, tidak ada lagi aktivitas. Walaupun di dalam saya belum tidur, saya tidak akan membukakan pintu gitu. Kejam ya, kelihatannya kedengarannya kejam, tapi ya kita membiasakan supaya konsumen itu tidak tuman ya, tidak kebiasaan menggedor-gedor gitu. Ya itu mungkin ya sharing kita hari ini, semoga bisa diambil apa yang bisa diambil jadi pelajaran. Jika mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai di akhir. Jangan lupa ya di like kalau memang teman-teman suka sama bahasan-bahasan seperti ini. Dan jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya. Dadah.